Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana kabar hari ini kawan? Tentunya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedikit kita akan membahas di mana di tahun kemarin pada waktu debat antara Prabowo, Anies dan si rambut putih yakni si Ganjar. Prabowo itu menyebutkan bahwasannya 2 tambah 2 katanya 2 tambah 10 katanya 13. Itu kan namanya satu. Kedua, masa ada seorang pemimpin sebesar Prabowo gitu loh. Prabowo itu sudah dikenal mulai dari di ASEAN itu dikenal, di Eropa pun juga dikenal ya, bahwasannya dia adalah mantan Kopassus. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika dia mengatakan bahwasannya untuk memilih nomor 2 pada waktu itu, dia menganalogikan kepada sebuah bilangan bahwasannya 2 tambah 10 13 katanya. Pak Prabowo, gimana Indonesia nggak mau gelap? 2 tambah 10 itu 12. Nah, kalau kita ingat-ingat dulu bahwasannya 2 tambah 10 itu 13. 2 tambah 10 13 katanya. Yang benar kan 12. Nah, itu analogi dari Prabowo. Sebenarnya analoginya benar. 2 tambah 10 kan pada waktu itu si Prabowo itu nomor 2, sementara si rambut putih nomor 3, Bang Anies nomor 1. Nah, analoginya benar, cuman dia bisa menghitung atau tidak. Nah, itu gobloknya di situ. Gimana Indonesia itu tidak akan mengalami Indonesia cemas? Kan katanya 2045 Indonesia emas. Bukan emas, bos. Yang ada cemas. Gimana nggak mau cemas? Wong bilangan aja. Anak TK kalau dibilang 1 tambah 1 nggak bakalan nemu 1 tambah 1 11, nggak bakalan. Yang ada 1 tambah 1 itu pasti 2. Nah, sementara Prabowo bilang 2 tambah 10 13. Kelebihan, bos. Kelebihan. Nah, makanya ayo saya kepada seluruh netizen, kepada seluruh pemirsa, ayo kita berpikir secara bersih, berpikir secara jernih bahwasanya Indonesia itu tidak baik-baik saja. Hari ini per hari ini hutang kita sudah berapa? 8.000 triliun lebih. Bahkan itu di depan mata. Main-mainnya di belakang kita kan tidak tahu. Karena pemerintah ini tidak ada kurang transparansinya. Memang tidak ada. Mana pemerintah yang kalau kita tidak membaca berita, maka kita akan ketinggalan berita itu sendiri. Nah, dari ini kita sebagai orang awam, sebagai orang yang pengangguran lah. Karena Indonesia itu banyak pengangguran. S2 saja sekarang kita itu sudah jadi Gojek, bos. Nggak ada DPT. Ya ada, cuman harus bayar, bos. Karena Indonesia identik dengan bayar, bos. Nggak bayar, nggak lulus, bos. Nah, itulah Indonesia. Nah, dari itu kita harus cerdas. Sebagai bangsa yang katanya bahwasannya Indonesia itu gemah ripah loh jinawi. Mana? Nggak ada Indonesia katanya kaya dari mana? Wong 95 kata Prabowo 95 ribu apa 5 juta itu Indonesia itu miskin. Nah, dari itu ini kata Pak Prabowo, kata Presiden sendiri dalam sebuah pidatonya, 95 juta kita tahu sendiri bahwasannya Indonesia itu miskin. Nah, bahasa gemah ripah
Gemah Ripah Loh Jinawi itu. Alah, itu sebuah apa ya? Mungkin kalau dari buminya Indonesia kaya, iya. Cuman karena kebanyakan korupsi, jadinya semuanya otaknya goblok semua. Termasuk pejabatnya, menteri-menterinya. Waduh, semuanya sudah sudah nggak beres Indonesia ini. Makanya bagaimana Indonesia mau jadi baldatun thayyibatun warabbun ghafur, ya nggak bakalan, bos. Pejabat setelah dilantik pasti di atasnya ada Alkitab. Kalau yang Islam pasti pakai Al-Quran. Kalau yang Kristen pakai Bible atau kitabnya. Di mana Indonesia mau maju? Lah, sementara Tuhannya saja itu nggak pernah ditakuti sama mereka brengsek itu yang korupsi, nggak bakalan maju, bos, nggak bakalan. Kenapa? Tuhannya sendiri nggak dia takuti, apalagi manusia. Allah nanti ketika kena tangkap tangan korupsi, kena tersangka korupsi, nanti dibayar, semisal KPK-nya Indonesia itu parah, sebenarnya parah. Kalau semisal Indonesia itu pakai sistemnya Korea Selatan, Korea Utara, di atas 80 juta bunuh atau dihukum mati, baru dia takut. Indonesia nggak bakalan bisa menerapkan hal-hal aturan seperti itu. Karena kenapa? Kita tidak bisa. Karena terlalu banyak yang mengeneralisir atau banyak rekayasa yang digeneralisir, baik rekayasa apapun lah itu. Seperti contoh Formula E diangkat, dikasus-kasuskan, ternyata nggak terbukti. Sekarang apa? Indonesia terkorupnya, terbesar, bos, terbesar itu Indonesia sekarang. Gimana ya? Indonesia mau gimana? Caranya bagaimana Indonesia itu bisa menjadi baldatun thayyibatun warabbun ghafur? Syaratnya satu. Cuma aturan atau syariat Islam perlu ditegakkan. Dalam artian bahwasannya kalau koruptor itu dibiarkan, maka jangan bermimpi bahwasannya Indonesia akan menjadi Indonesia emas, tapi bakal menjadi Indonesia yang lebih gelap, bahkan lebih cemas dari hari ini. Itu saja bincang-bincang kita seputar bahwasannya Indonesia itu tidak baik-baik saja, baik itu Prabowo-nya sendiri, presidennya sendiri, semuanya sudah kalang kabut seperti itu. Saya akhiri, semoga hari-hari ke depan kita akan menjadi hari yang lebih baik, manusia yang lebih baik, bukan karena kita mendapatkan sesuatu apa yang telah didapatkan hari ini, tapi bagaimana mereka ke depan akan membangun sebuah generasi yang akan lebih baik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.